Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Anugerah dan kebaikan Tuhan terus melingkupi setiap kita, amin. Tetaplah menjadi penyembah-penyembah yang setia di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan penyertaan Tuhan di hidup kami. Malam hari ini kembali kami datang menghampiri Tuhan, menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan segala ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap ibadah kami dari awal sampai akhir. Semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Generasi-generasi muda semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Ini hidup kami bawa hati kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama serukan. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat menikmati hadirat Tuhan.
Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sedang ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Dia Raja, Raja segala bangsa, Kau yang termulia Tuhan, Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, come on, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, Kau yang bernapas memuji Kau Tuhan, Kau yang layak, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau yang layak menerima pujian kami Tuhan, layaklah surga bumi sujud menyembah Kau. Dan kami mau nyatakan selama-lamanya Kau Allah di hidup kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Come on, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Terima kasih Tuhan.
Terlebih lagi nyatakan, layaklah segala masa. Benar Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Kuasa-Mu mengalir memenuhi setiap kami, membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya pribadi yang luar biasa di hidup kami. Kami naikkan syukur kami, menyembah Allah yang setia, Allah yang hidup. Segenap
tetap dalam sikap penyembahan, perlahan-lahan sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan. Terima kasih Tuhan. Ten since my
di tempat ini. Engkau yang termulia Tuhan dalam hidup kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita bagi nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Yang siap bersuka cita boleh sorakan haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita yang datang di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Kita mau datang memuji Tuhan dengan senyuman yang gembira. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sekali lagi jemaat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan yang bersuka cita. Boleh sama-sama nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian. Boleh saya melihat tangan-tangan yang terlambai untuk Tuhan kita, come on. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita semua memuji Tuhan di tempat ini. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Saya mau melihat senyum-senyum yang gembira untuk Tuhan kita. Mana senyumnya jemaat Tuhan? Haleluya. Amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk bersuka cita di tempat ini. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata. Lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan sukacitamu, katakan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon sekalian ku di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Lebih lagi jemaat Tuhan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Oh, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian aku di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesusku, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Dengan segenap imanmu katakan Yesusku, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan di tempat ini, amin. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan boleh sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita diperkumpulkan oleh Tuhan dengan kasih Kristus, amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, nyanyikan. Bersama saudara seiman. Kita
Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Teman boleh bergandengan tangan sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kanan kirimu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Oh, oh, oh. Hari ini ku rasa bahagia. Yang berbahagia karena boleh berkumpul bersama saudara yang seiman. Nyatakan dengan segenap hatimu, katakan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi bergandengan tangan jemaat Tuhan, katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kanan kirimu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat. Sekali lagi jemaat Tuhan, sama-sama bergandengan tangan, come on. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat. Sekarang saya mau melihat, tunjuk 3 orang di kanan kirimu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi 3 orang, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekarang 5 orang jemaat Tuhan, tunjuk 5 orang, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan. Oh, oh, oh. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus pada malam hari ini. Kepada yang melayani dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pembenaran dalam perjanjian baru
Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pembenaran adalah tindakan yuridis Allah dalam upaya menyatakan manusia berdosa menjadi benar. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam Titus 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari persiapan kehidupan kita. Malam hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami satu menjadi keluarga Allah. Ini pujian kami, ini nyanyian kami Tuhan. Selama-lamanya kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Terus melayani Tuhan, terus mengiring Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Umat saja yang nyanyikan pujian. Berjanji setia sampai akhir. Amin. Mengasihi-Mu
Kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami amini pujian kami Tuhan. Kami merindukan bahwa bersama dengan keluarga kami terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu supaya firman Tuhan berbicara buat kami, mengubah setiap tindakan kami yang salah, memperbaiki kelakuan kami, menegur kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bertumbuh dengan baik dalam setiap hati kami, tersampaikan dengan baik, dengan kata-kata yang sederhana Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu, biarlah Engkau beracara lebih lagi Tuhan. Pakai kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, malam hari ini kita akan berbicara tentang keluarga yang bersaksi dan keluarga yang peduli dan bersaksi. Saya tes dulu. Ya, Marcel bantu saya saja. Oke. Ya, kita akan berbicara mengenai keluarga yang peduli dan keluarga yang bersaksi. Namun mungkin bagi mahasiswa kita tema ini jangan langsung dianggap sebagai khotbah yang khusus buat orang yang sudah berkeluarga. Karena sebenarnya sebagai orang-orang muda kita ini seperti ibaratnya kalau suatu bangunan kita ini seperti bahan-bahan yang sementara kita sediakan untuk membangun rumah itu. Jadi coba kita bayangkan suatu peristiwa di mana pada suatu tempat ada tersedia bahan-bahan bangunan gitu ya, terdiri dari semen, terdiri dari besi dan juga pasir. Tetapi semennya ini sudah sudah keras karena begitu lama dibiarkan di tempat yang di luar gitu. Begitu lama dibiarkan hanya tergeletak di tanah. Akhirnya semennya menjadi keras, lalu kemudian di tempat yang sama juga terdapat pasir tetapi sudah bercampur dengan lumpur dan juga sampah. Kemudian di sana juga ada besi yang sudah sekian lama dibiarkan berkarat. Lalu ada seorang yang datang dan berkata, dengan bahan-bahan ini saya akan membangun rumah yang kuat, rumah yang megah dan tahan gempa gitu. Anti gempa. Apakah saudara-saudara yakin dengan bahan-bahan bangunan yang rusak tadi bisa membangun satu rumah yang seperti tadi, yang kuat, yang tahan gempa, yang megah? Tentu saja secara normal kita akan berpikir bahwa bahan-bahan yang rusak akan berpengaruh pada bangunan kita. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita pada masa muda ini. Kalau kita biarkan ego yang memimpin kita, hawa nafsu, kepalsuan, emosi, amarah yang mengelola hidup kita sejak kita masih muda, maka jangan heran semua itu akan terbawa pada saat kita membangun rumah tangga. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya juga masih belajar, saya juga belum menikah dan saya bersyukur karena firman Tuhan ini juga menjadi pelajaran buat saya gitu.
Jadi khotbah hari ini bukan hanya tentang keluarga yang kita miliki sekarang. Khotbah ini mau berbicara tentang keluarga yang nantinya juga akan kita sementara persiapkan gitu. Kita tidak sedang menunggu masa depan, tapi kita sedang sebenarnya memilih bahan-bahan yang terbaik. Nah, kalau kita mau bangunan kita berdiri kokoh, tentu saja kita harus menyiapkan bahan-bahan yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan mau datang buat kita malam hari ini. Kalau ada bahan-bahan yang kurang bagus, kita ganti dengan bahan yang bagus. Nah, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34. Saya sudah catat tadi di slide. Oke, kecil. Bisa dibaca kah? Bisa, oke. Kita akan baca secara bergantian dengan kasih Kristus. Saya persilakan kita bangkit berdiri sekali lagi. Saya akan baca ayat yang ganjil, ayat 29, dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca di ayat yang genap sampai selesai kita bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Jadi kisah para rasul yang tadi kita sudah baca ini membawa kita pada satu peristiwa yang kuat di mana Paulus dan Silas adalah rasul yang kemudian dipenjara di Filipi. Karena mereka dianggap sebagai pengacau di suatu kota, mereka dianggap sebagai orang-orang pemberontak, mereka mengacaukan daerah itu. Lalu mereka kemudian ditangkap, dipukuli dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara paling tengah dan gelap, lalu kaki mereka juga ikut dipasung. Nah, secara manusia mungkin kita akan berpikir bahwa ini adalah situasi yang sangat gelap, situasi di mana mungkin kita juga akan berpikir ini adalah titik terendah dalam hidup kita. Kalau kita sementara melakukan hal yang baik, tetapi justru kita malah dimasukkan ke dalam penjara, malah mengalami penderitaan gitu. Tetapi justru dari penderitaan yang mereka alami di tengah penjara yang gelap, mereka justru melihat kuasa Tuhan yang nyata. Mereka justru mengalami pembelaan Tuhan. Tiba-tiba ketika mereka berdoa memuji Tuhan, terjadi gempa bumi. Dan kita sudah baca bahwa apa yang terjadi, Paulus dan Silas ini kemudian mereka mengalami kelepasan gitu ya, alias pintu penjara itu terbuka, belenggu mereka terlepas, dan secara manusia yang mau bebas dari penderitaan, seharusnya dia memilih untuk kabur dari penjara itu, memilih untuk lari ketika ada kesempatan. Tetapi Paulus dan Silas memilih untuk berdiam, memilih untuk tidak lari dari dalam penjara itu, tidak memilih untuk keluar ketika pintu penjara sudah terbuka. Dan kita lihat tadi akhirnya pada pembacaan kita, apa yang menjadi respon dari kepala penjara. Di tengah malam ketika Paulus dan Silas berdoa memuji Allah di dalam penjara itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Pintu-pintu terbuka, belenggu semua terbuka, tahanan terlepas. Lalu kepala penjara ini dia terbangun dan dia lihat kenyataannya bahwa pintu penjara sudah terbuka. Dan di saat itu dia mulai berpikir, selesai sudah karir saya, selesai sudah hidup saya gitu. Karena sebagai seorang kepala penjara, sebagai seorang penjaga penjara, dia punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga tahanan. Dan itu berakibat sangat fatal kalau ada tahanan yang kabur. Bisa berakibat dia bisa dipenggal kepalanya, karirnya sudah pasti akan hancur. Dan pada saat itu kepala penjara pun mengalami hal itu. Dia merasa sudah selesai hidupnya, tidak ada lagi harapan. Nah makanya dia pun, kalau kita mundur pada pembacaan kita, kepala penjara ini mulai merasa bersalah. Dia pikir tahanan ini udah kabur.
Dia pikir Paulus dan Silas ini sudah lari, sudah tidak ada, sudah orang di dalam penjara, pasti hidupnya akan berakhir. Karirnya pasti akan berakhir. Dan dia mulai mengambil pedang, dia mau bunuh diri. Dia mau mengakhiri hidupnya gitu. Tetapi ada suara dari dalam penjara, Paulus berseru kepada kepala penjara itu ketika dia mau bunuh diri, dikatakan, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Jadi kepala penjara itu tadi minta lampu, minta suluh tadi dikatakan. Dia berlari, dia gemetar, dan dia datang kepada Paulus dan Silas yang awalnya dia anggap sebagai musuh, yang awalnya dia anggap sebagai penjahat. Kemudian dia panggil, "Tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat?" Ketika gempa bumi terjadi, ketika dia melihat kuasa Tuhan, dan ketika dia melihat karakter dari anak Tuhan yang berbeda ini, dia kemudian mulai ketakutannya dari ketakutan kepada penghukuman yang akan diterima berubah menjadi ketakutan akan kehidupan yang mungkin tidak akan selamat gitu. Jadi malam hari itu dia datang dan dengan gemetar dia bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat?" Dan Injil diberitakan kepadanya. Pertanyaannya malam hari itu adalah titik balik di mana kepala penjara itu mengalami Tuhan dan mengalami pemulihan. Bukan hanya dia tetapi keluarganya. Kita sudah membaca tadi, dikatakan di ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, dari kisah ini sebenarnya kita bisa belajar bahwa kesaksian keluarga yang bersaksi itu dimulai dari pribadi yang tersentuh dengan Injil. Nah, kepala penjara ini dia tersentuh dengan Injil, kemudian dia menjadi seorang yang selamat dan kemudian dia membawa kabar sukacita ini, membawa Injil ini juga ke rumahnya dan akhirnya seisi rumahnya itu menjadi selamat. Ayat 31 tadi dikatakan, jawab mereka, bisa lanjut saja slide-nya Marcel. Dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, mungkin ayat ini sering disalahpahami oleh kita. Saya juga sempat salah paham soal ayat ini karena saya pikir kalau papa saya saja yang percaya sama Tuhan, otomatis seisi keluarga kami, seisi rumah kami ikut selamat juga gitu. Ternyata saya masih salah di situ. Saya pikir ini rumus otomatis, sudah kalau satu orang di rumah percaya sama Tuhan, seisi rumah bakalan selamat. Ternyata tidak seperti itu, karena di dalam teks pembacaan firman Tuhan ada lanjutannya. Setelah dia menyatakan, Paulus dan Silas berkata bahwa kamu percaya Tuhan, kamu akan selamat, tetapi mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga kepala penjara ini. Jadi firman Tuhan disampaikan kepada kepala penjara dan juga kepada keluarganya. Maka kepala penjara dan keluarganya sama-sama diselamatkan. Itu pun karena mereka merespon dengan benar dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ayat ini jangan kita pakaikan lagi sebagai rumus keselamatan gitu di dalam satu keluarga. Kita perlu sama-sama secara pribadi masing-masing mendengarkan Injil, kita perlu untuk merespon dengan benar firman Tuhan, dan kita perlu percaya pada karya keselamatan Tuhan. Amin. Nah, Kisah Para Rasul pasal kedua dikatakan, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-32 dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi keselamatan bukan terjadi karena iman kepala penjara, tetapi karena Injil itu memang disampaikan kepada seisi rumahnya dan mereka berespon dengan benar. Mereka mendengar, mereka merespon, mereka percaya. Nah, saudara, satu orang yang tersentuh dengan Injil bisa menjadi pintu kesaksian bagi keluarganya. Amin. Nah, saya percaya orang-orang yang hadir di sini, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita semua bisa menjadi pintu kesaksian bagi keluarga kita. Amin. Bagi teman-teman kita, amin. Bagi siapapun yang kita temui di mana saja. Karena itu Injil tidak bisa berhenti hanya sampai di mimbar ini. Injil tidak bisa hanya berhenti sampai di depan pintu gereja gitu. Jadi kalau kita di tempat ini, kita keluar, kita jadi pribadi yang berbeda gitu. Padahal
Injil tidak boleh hanya berhenti sampai di kita. Untuk keluarga kita, Injil harus masuk betul-betul ke dalam rumah kita. Untuk mahasiswa, Injil harus juga bisa masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita ada di kos, entah kita ada di dalam ruang kelas, kita ada di grup WhatsApp, kita ada di media sosial, kita ada di hubungan pacaran, kita ada mengerjakan tugas-tugas kuliah, kita ada memperlakukan teman kita, Injil juga harus masuk ke sana, amin. Nah, untuk para pekerja, Injil juga harus bisa masuk ke kantor, ke pasar, entah kemana, tempat kerja kita, Injil harus masuk juga ke sana. Dan mari kita lihat satu persatu yang mungkin ini lebih relate dengan kehidupan kita yang hari-hari ini. Bagaimana Injil itu harusnya masuk ke dalam hubungan pacaran. Hal yang pertama yang akan kita bahas, bahwa Injil harus masuk ke dalam hubungan pacaran. Nah, Marcel sudah bisa, next slide. Oke, pacaran itu, saya juga masih muda dan saya masih belajar. Pacaran tidak boleh hanya menjadi tempat mencari perhatian. Tidak boleh hanya sebagai tempat untuk mengobati kesepian gitu atau melampiaskan kebutuhan emosional. Ketika Injil masuk ke dalam hubungan pacaran, pertanyaan kita ini harusnya berubah. Dari apa yang bisa saya dapatkan dari pasangan saya, berubah menjadi pertanyaan apa kira-kira yang bisa saya lakukan ketika saya mau menunjukkan kasih saya sama dia, tapi dengan cara tetap memuliakan Tuhan. Harusnya itu yang menjadi pertanyaan kita ketika Injil masuk ke dalam hubungan pacaran gitu. Karena pasangan bukanlah alat untuk memuaskan ego kita, tetapi sebagai pribadi yang harus dihormati sebagai gambar Allah. Orang muda katakan amin. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat yang kedua dikatakan, coba kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Hiduplah sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Maka ketika Injil masuk ke dalam hubungan pacaran, seharusnya kita menjaga kekudusan gitu. Kita tidak memanipulasi pasangan, tidak memaksa pasangan kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Justru kita seharusnya sebagai pasangan yang mungkin sama-sama takut Tuhan, seharusnya kita saling mendorong untuk kita kemudian bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau hari ini kita punya pasangan, kita punya pacar, mungkin dalam hubungan kita makin hari kok makin banyak aktivitas pacarannya, makin menjauhkan kita dari kegiatan-kegiatan pertemuan ibadah gitu, membuat kita makin banyak bohongnya sama orang tua, makin membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu juga perlu untuk kita pertanyakan. Jangan sampai yang dibilang cinta itu ternyata hanya alat untuk memuaskan ego saja gitu. Perlu untuk kita uji lagi, ini pasangan betul-betul dari Tuhan kah atau sebenarnya dia cuma datang karena ada sesuatu yang mau dia cari gitu. Yang kedua, Injil harus masuk ke media sosial. Nah, saya rasa di zaman sekarang ini kita semua pakai media sosial dan ini juga harusnya relate dengan kehidupan kita. Nah, banyak orang itu terlihat rohani di postingan-postingan entah di feed Instagram gitu ya, terlihat rapi, tersusun rapi, terlihat rohani gitu. Apalagi kalau habis pelayanan kan, nah, pasti postingannya terlihat rohani gitu. Tetapi tidak bisa menjaga jari ini untuk komentar yang negatif. Untuk komentar-komentar yang pedas, entah itu terhadap berita apapun, entah untuk negara ini kah, pemerintahannya kah, dan lain sebagainya. Kita kemudian menggunakan jari-jari kita ini untuk berkata kasar, tapi pakai jari di komentar gitu. Mungkin kita sering membagikan ayat di Instastory gitu ya, tetapi kemudian kita membagikan gosip juga di dalam grup WhatsApp gitu. Ini berarti Injil baru hanya masuk sebagai konten, belum betul-betul hidup di dalam hati kita. Nah, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, ayo kita baca lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan ada, tetapi, nah prinsip ini juga seharusnya kita bawa
ini berlaku juga pada saat kita lagi mengetik gitu di media sosial kita. Sebelum kita memposting segala sesuatu, sebelum kita mengomentari orang, mengomentari postingan orang, atau kita membagikan sesuatu lewat sosial media, kita perlu menanyakan 3 hal ini. Apakah ini benar? Yang saya lakukannya apakah benar? Apakah ini membangun? Dan apakah yang saya ketik ini memuliakan Tuhan? 3 pertanyaan ini harus ada di kepala kita. Harus terus kita pertanyakan sebagai anak-anak Tuhan. Karena tidak semua emosi harus terpampang nyata di story gitu. Tidak semua konflik perlu menjadi konsumsi publik. Tidak semua isi kepala kita harus menjadi status. Meskipun mungkin ini menjadi kabar buruk buat kita gitu. Di zaman yang modern saat ini. Tetapi kita perlu mengingat firman Tuhan, kita perlu memikirkan ulang. Jangan sampai ketikan kita kemudian menyinggung perasaan orang lain. Instagram story kita kemudian menyinggung perasaan orang lain. Entah siapapun yang membaca itu, jangan sampai kita justru menggunakan kata-kata yang menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Ketiga, Injil harus masuk ke tugas kuliah dan pekerjaan kita. Nah ternyata saudara, integritas itu masalah rohani ternyata. Tuhan tidak hanya melihat kita pada saat kita sedang bernyanyi di gereja. Ternyata Tuhan juga memperhatikan kita pada saat kita sedang mengerjakan tugas, pada saat kita sedang menjadi karyawan di kantor, kita sedang bekerja, pada saat kita sedang memasak, pada saat kita sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ternyata Tuhan juga memperhatikan semua itu, bukan hanya pada saat hari Minggu di gereja gitu. Ternyata di setiap waktu Tuhan memperhatikan kita. Makanya saya katakan integritas kita, siapa kita di gereja dan siapa kita ketika di luar gereja, itu juga menjadi masalah rohani gitu. Ketika Injil masuk, pada saat kita mengerjakan tugas-tugas kita, yang seharusnya kita lakukan adalah kita menolak untuk mencontek. Jadi harusnya saya belajar lebih giat supaya saya tidak mencontek pada saat ujian gitu. Dan seharusnya saya tidak melakukan plagiat, tidak titip absen. Saya percaya tidak pernah terjadi di tempat ini, amin. Kita adalah orang-orang yang jujur, walaupun tidak diawasi, amin. Wow, luar biasa. Sama gitu, buat pekerja kita juga diperhatikan sama Tuhan. Di tempat kerja juga begitu. Kalau Injil masuk di dunia pekerjaan kita, maka kita tidak akan menginput data asal-asalan. Misalnya ya, yang bekerjanya sebagai admin seperti saya gitu. Mungkin pengeluarannya 20.000, tapi kita taruhnya di situ 70.000. Nah 50.000-nya untuk, ya gitulah. Kita untung 50.000 lah ya. Nah tetapi kalau Injil masuk kita tidak akan melakukan hal seperti itu karena kita tahu integritas ini juga masalah rohani. Dan Tuhan memperhatikan apa yang kita perbuat. Kolose 3 ayat 23, yuk kita baca 3, 2, 1. Apapun juga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin hari-hari ini dunia berkata, yang penting nilainya bagus. Jangan belajar, yang penting nilainya bagus. Mau kau pakai mencontek kah, kau tidak pernah belajar kah, atau seperti apapun nanti bayar dosen kah, yang penting nilainya bagus. Prosesnya belakangan. Yang penting terima gaji. Yang penting kan tidak ketahuan gitu. Yang penting tidak ada yang lihat gitu. Pokoknya asal-asalan kerja saja, yang penting tidak ada bos gitu. Tetapi Injil mau berkata, firman Tuhan mau berkata buat kita, lakukan dengan benar. Amin. Sama buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga. Ketika tidak ada yang melihat pun, layanilah Tuhan dengan benar dimanapun kita berada. 2 orang, 2 pribadi, 2 mahasiswa mungkin, 2 pekerja, sama-sama bisa jadi sama-sama dapat nilai bagus, bisa jadi sama-sama dapat gaji, bisa jadi sama-sama itu memperoleh nilai di mata manusia yang sama, tetapi percayalah di mata Tuhan semua itu berbeda. Ada yang mencontek, ada yang jujur, ada yang manipulasi data, ada yang tetap bertahan pada integritas dan menulis seadanya, sebenar-benarnya, itu semua juga dilihat oleh Tuhan.
Tuhan sangat menyukai proses di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Injil harus masuk ke cara kita memperlakukan teman yang berbeda pendapat. Nah saudara, saya yakin dan percaya di tempat ini kita tidak hanya berasal dari satu tempat yang sama. Kita semua berasal dari tempat yang berbeda-beda, entah itu kampus, entah itu mungkin denominasi gereja juga, organisasi, dan lain sebagainya. Kita semua berasal dari tempat yang berbeda dan sudah pasti perbedaan itu ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya masalahnya bagaimana caranya kita memperlakukan perbedaan itu, bagaimana cara kita menghadapi mungkin teman kita yang berbeda pendapat dengan kita, entah tadi soal organisasi, soal denominasi gereja, soal pandangan politik mungkin ya, dan bagaimana kita menyikapinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan yang sebenarnya, bagaimana kita bisa membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran tanpa kehilangan kasih. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 19, mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat dan juga lambat untuk marah. Nah contohnya ya, dalam diskusi kelompok, dalam diskusi keluarga, dalam diskusi saudara, dalam diskusi pelayan-pelayan Tuhan. Ayat ini harus kita pakai gitu. Setiap orang apa? Hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk berkata-kata ini bukan berarti kata-katanya dikasih lambat-lambat. Tetapi kita kasih jeda supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa merenung kira-kira perkataan apa yang paling cocok kita pakai supaya tidak melukai orang lain. Yang mengerti katakan amin. Itu maksudnya, kira-kira perkataan apa yang bisa saya pakai supaya pendapat saya bisa tetap diterima tanpa ada hati yang tersakiti. Tanpa ada orang lain yang merasa dihancurkan gitu. Jadi masih banyak lagi ruang-ruang dalam hidup kita yang perlu untuk dimasuki Injil, tapi paling tidak kita harus tahu bahwa kita ini sebenarnya penginjil gitu. Secara tidak sadar ketika kita menerima Kristus, kita juga seharusnya berespon dengan benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kepala penjara ini. Dia membawa kabar baik ini juga ke rumahnya. Dan kita juga seharusnya berespon seperti itu. Maka kita semua adalah penginjil. Bilang kiri kanannya, kamu penginjil ternyata. Jadi ketika kita berkata Injil harus masuk ke rumah, itu bukan hanya berbicara soal hal yang fisik gitu. Injil harus masuk ke seluruh bagian dalam hidup kita. Sebelum Injil mengubah kita nantinya ketika kita menjadi suami, ketika kita menjadi istri, ketika menjadi ibu, menjadi ayah, Injil harus lebih dahulu mengubah kita ketika kita masih menjadi orang muda saat ini. Amin. Injil harusnya sudah berbicara pada kita hari ini. Nah, saya tahu dari mungkin beberapa poin yang tadi saya sebutkan, mungkin kita akan bertanya, bagaimana kalau saya gagal terus gitu. Karena memang pergumulan setiap kita selalu sering melakukan hal yang sebaliknya. Seringkali Injil hanya betul-betul berhenti di konten media sosial gitu, tapi kita gagal mengendalikan jari kita. Kita tahu mencontek, berbohong adalah hal yang tidak boleh, tapi kita terus melakukannya. Kita tahu bahwa pacaran harus jaga kekudusan. Kita terus melakukan hal yang sebaliknya. Kita malah memuaskan hawa nafsu kita gitu. Nah, ada beberapa alasan yang saya temukan di dalam pembacaan kita malam hari ini. Kenapa sih kok kita ternyata justru lebih sering melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang seharusnya kita lakukan gitu menurut firman Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 16 ini dan realitas hidup kita, ada beberapa alasan kenapa kita justru sering melakukan hal yang sebaliknya. Yang pertama,
Karena kita sering mengubah hubungan menjadi rumus dan rutinitas. Sama seperti yang tadi saya bilang, sebagian orang, bahkan saya mungkin pernah berpikir bahwa Kisah Para Rasul yang 16 ayat 31 tadi itu rumus otomatis sudah. Satu orang percaya, semua orang otomatis selamat. Ternyata dalam kehidupan kekristenan kita juga kita memperlakukan rumus yang ini. Kita datang ke gereja, kita bagikan ayat mungkin daily bread kita, itu hanya sebagai rutinitas. Datang ke gereja itu rutinitas, karena hari Minggu sebagai orang Kristen saya harus ke gereja. Itu rutinitas gitu. Kita pikir sudah cukup tanpa bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari di rumah kita. Tanpa kita berdoa setiap hari, baca Alkitab, dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, kita tidak melibatkan Tuhan. Nanti ingat Tuhan kalau hari Minggu. Dan kita rasa itu sudah cukup. Kita pakai rumus ini, yang penting sudah ke gereja. Yang penting saya masih ingat lagu rohani. Yang penting kalau saya mau tidur, saya berdoa. Tapi doanya yaitu, Tuhan seperti biasa. Tuhan saya mau tidur, amin gitu. Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Gitu-gitu, rutinitas gitu. Dan tidak pernah datang sama Tuhan berbicara layaknya orang lagi mau membangun hubungan. Nah hari ini coba kita perhatikan apakah ini rumus ini kita pakai atau tidak ada. Kalau tidak ada puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam rumus ini. Segala sesuatu hal-hal rohani yang kita lakukan itu ternyata hanya rutinitas. Jadi ada akibatnya ternyata kalau kita melakukan semua kegiatan rohani ini sebagai rutinitas. Kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, akhirnya hubungan dengan Tuhan ini menjadi dingin, menjadi kering. Coba nih kalau tidak lama-lama tidak bicara sama pacarmu toh, bagaimana nih hubunganmu itu? Pasti jadi dingin, pasti hubungannya jadi kering, diambang kehancuran itu. Ya senyum-senyumnya di belakang. Nah ketika hubungan pribadi itu menjadi kering, ketika hubungan pribadi kita dengan Tuhan menjadi kering, dari dalam hidup kita ini tidak ada daya dorong untuk melakukan apa yang benar. Makanya penting sekali untuk kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, akhirnya saudara, kita mengandalkan kekuatan daging kita supaya kita melakukan perbuatan baik, supaya kita terlihat orang baik, supaya kita terlihat rohani gitu. Dan percayalah kekuatan kita terbatas. Suatu saat kita pasti akan kelelahan, suatu saat kita akan mengalami stres ketika tekanan datang, ketika masalah, ketika konflik itu datang. Makanya kita perlu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita sudah pernah belajar, kita hanya bisa berbuah ketika kita melekat pada pokok anggur. Kita hanya bisa melakukan apa yang benar kalau kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita selalu melakukan hal yang sebaliknya dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena ruang hidup kita ini belum sepenuhnya kita serahkan sama Tuhan gitu. Kisah Para Rasul 16 tadi dikatakan kepala penjara membawa Paulus dan Silas untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini adalah tindakan yang menembus ruang privatnya, menembus ruang pribadinya. Nah seringkali dalam hidup kita hanya mengizinkan Injil untuk masuk hanya ke ruang tamunya kita. Jadi cuman pas hari Minggu aja kita terima Injil. Oh pada saat ibadah, pada saat kita melakukan ibadah komunitas dan lain sebagainya, pada saat ada orang tuanya kita gitu-gitu. Tapi kita kemudian mengunci pintu kamar pribadinya kita seperti di kos-kosan. Kita mulai lupa nih sama Tuhan yang begitu-begitu. Nah seperti kita pada saat hubungan pacaran. Di grup WhatsApp kita lupa ada Tuhan. Di urusan keuangan kita atau saat kita lagi sendirian pegang HP. Kita lupa menyerahkan semuanya itu sama Tuhan. Nah kalau kita melakukan hal yang terbalik seperti yang tadi saya katakan, ternyata penyebabnya karena kita ini masih ingin menjadi tuan atas area-area tersembunyi dalam hidup kita.
kita masih belum rela ego kita ini digeser sama Tuhan. Jadi hari ini alasan yang kedua ini, kalau ada juga di dalam hidup kita, mari kita cepat-cepat bertobat dan mengundang Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Yang ketiga, alasan mengapa kita selalu melakukan yang sebaliknya, karena mungkin tekanan dari luar atau sistem dunia yang begitu kuat. Dunia saat ini memiliki narasi yang sangat bising buat kita dan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang jahat gitu. Dunia berkata yang penting nilainya bagus, prosesnya nomor 2. Hari gini kalau tidak manipulasi data, kalau tidak korupsi, kalau tidak bohong, enggak bakal kaya. Marcel, slide-nya Marcel. Ya. Hari gini kalau pacarannya, di zaman ini kalau pacarannya biasa-biasa saja, kalau saya tidak seperti ini dan itu, tidak kasih apa yang dia minta, pasti saya akan ditinggal. Saudara, kepala penjara, dia berani untuk mendobrak sistem dunia ini. Dari seorang algojo Romawi yang dingin, seorang pria, seorang pribadi yang kasar, yang melukai, kemudian dia berani ambil resiko karirnya atau sosialnya, kehidupannya, nyawanya. Dia berani ambil resiko itu, kemudian dia membalut luka dan dia panggil tahanan itu, Paulus dan Silas, untuk main ke rumahnya. Dia berani ambil resiko. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini, apakah kita berani ambil resiko juga untuk mungkin ditinggal, untuk mungkin kita hidupnya pas-pasan aja, untuk mungkin kita dapat nilainya bagus tapi harus belajar gitu. Apakah kita berani ambil resiko yang seperti yang dilakukan oleh kepala penjara ini? Karena kita seringkali melakukan hal yang sebaliknya karena kita takut. Kita takut berbeda, kita takut rugi, kita takut ditinggalkan, kita takut ditolak oleh lingkungan kita. Makanya kita lebih memilih untuk melakukan hal yang menyenangkan hati manusia daripada yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana jadinya kalau kita ternyata sebagai penginjil lalu kita gagal? Dengan alasan-alasan tadi dan mungkin masih banyak alasan lainnya. Bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau kita ini sering jatuh dalam dosa dan berulang-ulang kali kita jatuh ke tempat yang sama? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti kepala penjara ini, seharusnya kita juga mempertanyakan hal yang sama. Harusnya pertanyaan yang sama keluar dari mulut kita. Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? What should I do? Kabar baiknya buat kita hari ini, Tuhan itu buka jalan, Tuhan itu buka pintu hatinya untuk kita datang, untuk kita alami pemulihan. Rasul Paulus sendiri pernah mengakui bahwa dia pun pernah mengalami frustasi dalam hidupnya. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, mari kita baca secara bersama-sama, 3, 2, 1. Sebab yang baik yang aku perbuat, melainkan. Nah, ternyata pergumulan kita tuh sama. Kita juga mengalami kegagalan dalam melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita sadar akan hal ini, kita selalu gagal untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka seharusnya ini menjadi pengingat buat kita bahwa kita ini tidak akan pernah bisa menjadi baik tanpa anugerah Tuhan terus-menerus. Kita nggak akan bisa menjadi pribadi yang baik kalau kita nanti 1 bulan 1 kali cari Tuhan. 1 bulan 1 kali kita minta ampun sama Tuhan. Padahal 1 bulan ada berapa hari? 3, kadang 31, kadang 28. Dan di 1 hari ada 24 jam. Dan saya yakin dan percaya setiap kita di setiap hari itu pasti melakukan kesalahan. Betul? Makanya setiap hari kita perlu datang sama Tuhan. Bertobat itu setiap hari. Nggak bisa setiap minggu, nggak bisa dijadwalkan nanti di bulan depan pas perjamuan, nggak bisa. Bertobat itu setiap hari. Bilang dulu sama dirinya sendiri, bertobat setiap hari. Kita perlu untuk terus-menerus minta anugerah Tuhan. Karena perilaku yang benar
tidak bisa lahir hanya karena saya tekad, oh saya mau berbuat baik karena saya harus menjadi orang yang baik. Tidak bisa keluar begitu saja tanpa kita melekat dengan sumber itu sendiri. Seringkali saat kita jatuh ke dalam dosa, misalnya tadi ya sebagai orang muda tuh kita sangat sensitif sama dosa-dosa ini. Kita suka bohong, kita suka pakai kata kasar, kata-kata makian, mungkin secara tidak sengaja memanggil teman dengan sebutan yang ya kita sendiri yang paling tahu lah ya. Atau kita mungkin gagal menjaga kekudusan kita selama pacaran. Hati-hati. Hati-hati kalau kita tidak datang sama Tuhan, bisa jadi suara dakwaan itu akan lebih besar daripada suara kasih karunia Tuhan. Suara dakwaan dari kuasa kegelapan dari iblis akan selalu mendakwa kita dan membuat kita merasa sangat tertuduh. Membuat kita sangat malu. Saya ini orang Kristen kok saya begini. Saya ini penginjil kok saya melakukan hal ini. Saya enggak layak datang lagi sama Tuhan. Saya enggak mau gabung sama teman-teman. Saya sudah kotor, saya sudah rusak dan lain sebagainya. Hati-hati, kadang iblis bisa masuk ke bagian-bagian yang itu untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Akibatnya kita mau berusaha membayar dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Kepala penjara ini waktu sebelum dia mengetahui kebenaran, dia ambil pedang, dia mau bunuh diri. Dia mau membayar dosanya, dia mau membayar kesalahannya, dia mau menghilangkan rasa tertuduhnya ini, dia mau bertanggung jawab dengan kekuatannya sendiri, dia mau ambil pedang, dia bunuh diri. Tetapi setelah dia menerima kebenaran, hal yang berbeda yang dia lakukan. Nah, hari-hari ini jangan sampai suara dakwaan itu berbicara lebih kuat di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ternyata masih punya harapan. Di saat kepala penjara ini sudah melihat bahwa selesai hidupnya, sudah tidak punya harapan, di saat itulah ada suara yang datang buat dia. Ada suara dari dalam penjara yang gelap itu berkata, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Suara itu juga mau datang buat kita malam hari ini. Kalau kita lagi jatuh dalam dosa, lagi merasa tertuduh, lagi merasa sudah tidak layak, sudah tidak bisa melayani Tuhan, sudah tidak bisa datang sama Tuhan, suara yang sama datang buat kita. Jangan celakakan dirimu. Amin. Kita perlu mengenali suara kegelapan dan suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hidup kita. Karena kalau suara dari si jahat, dia akan memperbesar kesalahan kita. Dia akan terus bilang, aduh, tidak ada harapan. Besar kesalahanmu, dosamu besar sekali. Tidak bisa kok pelayanan lagi kayaknya, tidak layak . Dia akan terus membuat kita putus asa, merasa tidak ada harapan. Dia buat kita supaya kita merasa sudah sangat gagal. Tidak ada lagi harapan sama sekali. Dia menghancurkan kehidupan kita semakin hancur. Tetapi suara Roh Kudus akan membuat kita fokus pada besarnya kasih karunia Tuhan. Suara Roh Kudus yang menegur itu akan membuat kita mungkin akan mengalami kesedihan, tetapi kesedihan yang kudus karena penyesalan akan dosa. Dan Roh Kudus akan selalu mengarahkan kita melalui Injil, melalui firman Tuhan untuk datang pada Tuhan Yesus agar kita mendapat pemulihan. Mari perhatikan apa yang terjadi di ayat yang ke-28. Mari kita baca dengan suara yang keras, 3, 2, 1. Tetapi jangan, suara Paulus mewakili juga suara kasih karunia Tuhan malam hari ini buat kita semua. Dan ada hal-hal yang perlu kita ingat sebagai bagian penutup buat kita. Pada saat kita merasa kita sudah jatuh di dalam dosa, mari kita pelajari prinsip yang dilakukan oleh kepala penjara ini. Seperti respon yang dilakukan oleh kepala penjara ini, mari kita lakukan. Yang pertama, berhenti, bersembunyi, dan datang dengan gemetar. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 30 kita baca sama-sama yuk.
3, 2, 1. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berhenti bersembunyi dan datang apa adanya sama Tuhan. Hari itu kepala penjara itu gemetar, dia datang sama Tuhan karena dia tahu dia butuh Tuhan ternyata. Bukan dia butuh melakukan tugas-tugas dari sebagai seorang kepala penjara supaya dia selamat. Ternyata itu hanya keselamatan yang sementara. Ternyata semuanya itu sia-sia. Dia memerlukan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang sejati. Jangan membenarkan kesalahan kita pada saat kita jatuh dalam dosa. Jangan juga lari dari Tuhan. Datang pada Tuhan dengan hati yang hancur. Dan datang pada Tuhan apa adanya. Jujur, katakan Tuhan, saya sudah salah. Saya sudah egois. Saya sudah menuruti hawa nafsu. Saya menuruti kebohonganku. Saya mengikuti kebodohanku. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan, selamatkan saya dari diri saya sendiri. Nah, kabar baiknya Tuhan itu tidak pernah menolak saat kita datang dengan hati yang hancur. Mazmur pasal 51 ayat 19, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, inilah yang harus kita lakukan. Datang sama Tuhan, mengakui apa yang kita lakukan, mengakui kelemahan kita, kesalahan kita, datang apa adanya pada Tuhan. Yang kedua, kita perlu untuk kembali memandang salib gitu. Pandang kembali pada salib. Pandang kembali salib karya Tuhan, keselamatan yang Tuhan lakukan buat kita, bukan kita pandang kegagalannya kita. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kita perlu ingat kembali saudara, bahwa status kita ini sebagai anak, sebagai penginjil, bukan berdasarkan pada track record kita, pelayanan kita tidak pernah salah, atau kehidupan kita yang tidak pernah bikin dosa, tetapi karena karya Tuhan di kayu salib. Makanya saat kita jatuh dalam dosa, kita perlu untuk kembali memandang salib itu. Terima kembali pengampunan dari Tuhan. Terima kembali kasih karunia Tuhan. Pengampunan itu membuat kita ini sadar bahwa kita ini berharga, walaupun tadi kita baru saja bikin dosa. Tetapi jangan juga salah pergunakan kasih karunia ini. Karena jangan main-main di area ini. Mungkin kita sudah datang saat kita sedang berdosa, kita mulai ingat, oh saya bisa datang sama Tuhan apa adanya, saya bisa minta ampun, Tuhan selalu kasih pengampunan buat saya, terus berhenti di sana. No, masih ada yang selanjutnya yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, basuhlah bilur-bilur. Kisah Para Rasul 16 ayat 33, mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, setelah menerima pengampunan, tunjukkanlah buah pertobatan yang betul-betul kita ini orang kalau menyesal, artinya kita tidak akan melakukan hal yang sama. Amin. Kalau kita merasa bahwa kita menyesal melakukan itu dan kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, respon yang benar adalah kita menunjukkan buah pertobatan yang nyata. Sama seperti kepala penjara ini, bereskan dampaknya. Apa yang pernah kita buat. Kalau kita pernah bohong, temui orangnya lagi, katakan sebenarnya kejadiannya tuh seperti ini. Kemarin itu saya lebih-lebihkan. Jika kita mungkin hari ini merasa gagal menjaga kekudusan dengan pacar kita, kali ini coba kita ambil keputusan. Mungkin kita bisa sepakat untuk batasi mungkin jam jaga malam ya. Keluar malam sampai jam berapa,
batasi tempat-tempatnya, mungkin hanya tempat-tempat yang terang, tempat-tempat yang dimana ada umat-umat Tuhan berkumpul gitu. Janjian, oh nanti kita ketemu pas di ground saja deh, atau pas di ini fellowship mau saja deh, ketemunya seperti itu. Bertemu dalam hadiratnya gitu ya. Daripada bertemu di bawah pohon di Unhas. Gelap itu guys. Mungkin juga kali ini bisa dengan melibatkan orang tua kita. Kita perlu mendengarkan nasihat mereka. Mungkin juga perlu untuk melibatkan orang tua rohani kita. Supaya kita berjalan itu ke arah yang benar gitu. Meskipun kita dalam masa pacaran. Yang mungkin yang terakhir, kita perlu untuk minta maaf ketika kita mungkin pernah melukai hati teman-teman kita pada saat kita sedang berdebat gitu ya, beda pendapat. Minta maaf itu perlu. Membasuh bilur-bilur ini bukan berarti nanti saya cambuk dia, kalau ada bekas-bekasnya baru saya bilur. Bukan juga. Kita bisa melukai orang lewat kata-kata loh. Kita bisa melukai orang lewat postingan kita, lewat story kita. Minta maaf kalau kita pernah melakukan hal itu. Mungkin bagi orang tua kita juga, mungkin kita pernah menjawab dengan kasar kepada saudara-saudara kita dan orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan perlakuan kasar. Kita masuk pada bagian yang terakhir, mungkin teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Setelah kita menerima karya keselamatan Tuhan, kita perbaiki apa yang sudah pernah kita kasih rusak gitu ya, kita pernah sakiti, kita tanggung jawab, kita bereskan dampaknya, sama seperti yang dilakukan kepala penjara ini. Dia awalnya melukai, tetapi ketika dia tahu kebenarannya, kemudian dia mengobati. Dia balut kembali luka-luka dia basuh bilur-bilur yang tadi dia sendiri yang buat gitu. Dia bereskan lagi. Yang terakhir, ketika semua 3 hal tadi kita sudah lakukan, mari kita terus menjadi saksi Tuhan. Mari kita bangkit dan menjadi penginjil-penginjil yang seperti yang Tuhan Yesus mau. Tetapi kali ini bukan karena kita tidak pernah salah. Menjadi penginjil bukan karena saya rajin ke gereja aja. Bukan karena saya melakukan semua dengan sempurna gitu. Tidak ada salahnya, no. Tapi karena saya tahu saya pernah salah dan saya sudah terima kasih karunia Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 3-4 berkata, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kembalilah berfungsi sebagai saksi Kristus ketika kita sudah menerima pengampunan. Mari layanilah orang-orang di sekeliling kita, berlakulah benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mungkin tetangga kita, mungkin orang-orang di kampus kita tidak bisa baca Alkitabnya kita, tapi dia lihat dari kelakuannya kita. Oh, orangnya itu jujur, orangnya itu kalau janjian tepat waktu, orangnya itu kalau bikin laporan itu real, tidak pernah dia bohong. Disitulah Injil bisa masuk. Kali ini kita melayani dengan kerendahan hati, karena kita tahu saya pun punya potensi untuk jatuh lagi. Tapi kali ini saya mau melayani dengan sukacita, saya mau melayani dengan kerendahan hati sebagai seseorang yang pernah mengalami sendiri betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan memulihkan saya. Saudara, Injil tidak meminta kita untuk pakai topeng rohani pada saat kita gagal. Sama kayak filter di Instagram ya, kalau misalnya kita mukanya ada jerawatnya gitu, ada luka-lukanya. Injil itu enggak bilang kita pakai filter supaya cantik, no. Injil itu bilang, ayo sembuhkan jerawatnya, supaya bisa tampil apa adanya gitu. Injil mengundang kita untuk jujur mengakui kerapuhan, menerima pengampunannya lalu bangkit, membasuh luka masa lalu, dan kembali menjadi saksi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini
Kami telah selesai belajar firman Tuhan dan biarlah Tuhan Yesus yang terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Mengubahkan setiap tindakan kami yang salah, mengarahkan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Menuntun kami senantiasa semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia itu. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 3 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan amplop yang ketiga untuk persembahan misi. Sebentar tidak perlu maju karena ada teman-teman ASER, pelayan Tuhan yang akan membawa pundi persembahan. Mari kita angkat ketiga amplop persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan di tengah-tengah kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi peduli dan menjadi saksi dalam keluarga kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, dari tempat ini kami menyatakan sukacita kami melalui persembahan yang akan kami taburkan. Kau berkati Bapa biarlah dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Ku bersorak memuji tepuk tangan memuji Dia. Berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian.
Boleh lambaikan tanganmu. Gunung-gunung bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesusku, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya izin menyampaikan pengumuman tambahan. Kami mengundang teman-teman jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, Gereja GBI Oikumene. Di samping kiri kanan kita ada teman-teman Asher membawa forum. Jika ada yang baru pertama kali hadir, silakan diambil dan diisi dan diserahkan ke tim Asher di belakang setelah ibadah. Dan juga teman-teman Asher membawa forum pokok doa. Jika ada jemaat Tuhan yang rindu didoakan, kita mengadakan doa Pondok Daud di tempat ini setiap hari Selasa dan Jumat di jam 3 sore. Dan juga pengumuman tambahan, jika kita rindu untuk melayani bersama-sama di tempat ini, ada barcode kecil di belakang kursi. Silakan di-scan dan daftarkan pelayanan apa yang akan diambil dan kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit. Sampai ke
Kembali kami mengucap syukur untuk berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh perkenan-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami berada di tempat ini untuk meninggikan, untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk memenuhi setiap pujian penyembahan kami. Sehingga dalam kehidupan kami rindu lawatan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami membawa seluruh ibadah kami dari awal sampai berakhirnya pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami, kami yakin dan percaya kuasa manifestasi Roh Kudus turun dalam kehidupan kami, membawa kami untuk masuk pada kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya malam hari ini ada malam pertobatan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, mata kami dibukakan untuk melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan berjalan dalam tuntunan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan percaya tujuan kami hanya untuk kemuliaan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu Vero yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan hikmat, Engkau terus memberikan kasih-Mu dalam kehidupannya. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun nantinya Tuhan tempatkan untuk memerintahkan kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya setiap kebenaran yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu itu penuh kuasa yang dapat menyelamatkan setiap jiwa-jiwa di luar sana dan membawa masuk kepada kandang keselamatan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pekerjaannya, sehingga kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupannya. Pada malam hari ini juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat para hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka apapun bidang pelayanan yang mereka pakai Tuhan untuk melayani Engkau pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kasih-Mu terus nyata dalam hidup mereka, buat hati mereka untuk fokus kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya biarlah komitmen mereka untuk melayani Engkau itu sungguh dari hati mereka. Sehingga kami yakin dan percaya setiap pelayanan yang mereka kerjakan, mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila kasih-Mu terus nyata dalam hidup mereka, bahwa mereka untuk lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Sehingga setiap pelayanan mereka kami yakin dan percaya itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami berdoa, kami tidak tahu Tuhan apapun kondisi jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya mereka yang mempunyai masalah, yang hadir beban berat, yang hadir pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu turun dalam hidup mereka. Setiap pintu dalam kehidupan mereka yang tertutup Engkau buka di dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya mereka yang terbelenggu akan dosa Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pertobatan terjadi malam hari ini bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa manifestasi Roh Kudus turun dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat diubahkan, mereka dapat kembali Tuhan untuk mencapai tujuan Kristus dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak hadir pada malam hari ini. Baik mereka Tuhan yang mulai bermalas-malasan, Engkau datang dalam kehidupannya Tuhan. Engkau membuka mata hati pikirannya Tuhan untuk melihat Kristus dalam hidupnya. Berikan kembali kehausan kelaparan akan Tuhan nyata dalam hidupnya. Sehingga tepat pada waktu Tuhan Engkau datang membawa mereka kembali ke tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan Kristus dalam kehidupan mereka. Dan bagi jemaat-Mu yang tidak hadir, mungkin dalam kondisi fisik yang tubuh yang lemah Tuhan, kami akan percaya juga Engkau datang dalam kehidupan mereka. Engkau menolong, Engkau menyembuhkan hidup mereka. Kami akan percaya kesehatan yang prima itu terjadi dalam hidup mereka. Sehingga kami akan percaya juga Tuhan, tepat waktu-Mu Engkau akan datang bawa mereka kembali ke tempat ini. Dan kami akan bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Biarlah gereja kami di tempat ini bisa menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang di luar sana. Kami akan percaya Tuhan Yesus, gereja di tempat ini mempunyai satu tujuan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk datang kembali kepada kandang keselamatan Tuhan. Kami akan percaya jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini, di gereja ini akan mengalami kasih Tuhan, akan mengalami anugerah Tuhan, dan mereka akan mengalami cinta Tuhan dalam hidup mereka. Kami
Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati gereja di tempat ini. Sehingga kami akan percaya apapun yang jadi kebutuhan gereja ini, kami akan Tuhan Engkau penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Ibu Gembala kami Tuhan dalam masa tuanya. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami akan percaya dalam masa Tuhannya, kami akan percaya Engkau sementara berjalan bersamanya, Engkau sementara bekerja dalam kehidupannya, sehingga damai Kristus terus nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat mentor rohani kami, Pastor Ezra beserta dengan Kak Debbie dan Dev. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah setiap pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati hikmat daripada Tuhan sendiri turun dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Ezra. Sehingga Engkau terus memberkati, Engkau terus memberikan kasih-Mu dalam kehidupannya. Sehingga Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan, Engkau memberkati pelayanan, Engkau memberkati pekerjaannya. Sehingga nama-Mu saja dipermuliakan dalam kehidupannya. Engkau juga memberikan kasih-Mu dalam kehidupan Kak Debbie sebagai penolong dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Kami akan percaya kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan Kak Debbie, bahwa Kak Debbie untuk lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, cinta Tuhan terus nyata dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Dev, Engkau juga sementara bekerja dalam kehidupan anak ini. Kami percaya suatu kali ketika Tuhan akan bekerja, Tuhan Engkau sementara bekerja dalam kehidupan Dev, dan kami akan percaya Dev akan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pastor Peter ke dalam tangan kasih karunia-Mu beserta dengan keluarganya. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan Pastor Peter. Berikan kesehatan yang prima. Berikan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dimanapun dia tempatkan dalam pelayanannya Tuhan, Kau lebih lipat gandakan talenta yang Kau taruh dalam kehidupan hamba-Mu Pastor Peter Tuhan. Sehingga kami akan percaya setiap pelayanannya Tuhan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat Kak Glory dalam masa pemulihan di rumah Tuhan. Engkau juga memberkati sehingga apapun setiap obat-obatan yang dikonsumsi dalam masa pemulihannya, Engkau memberkati semuanya itu Tuhan. Sehingga melalui itu Tuhan akan membawa kesehatan, akan membawa kesembuhan yang ajaib dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat anaknya Tuhan, Kau terus memberkati dalam masa tumbuh kembang mereka. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus nyata bagi anak Pastor Peter Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga kami yang ada di kota Makassar ini, bahkan ada yang di kampung Tuhan, Engkau juga memberkati yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang tidak bersama-sama dengan kami, yang ada di kampung sana, Engkau terus berikan mereka kasih-Mu. Anugerah keselamatan Tuhan yang sementara Kau kerjakan dalam kehidupan kami, Engkau juga kerjakan dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka terus untuk mengasihi Tuhan, bahwa keluarga kami terus Tuhan untuk mencintai Tuhan, bahwa keluarga kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi keselamatan bagi kami semua. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu buat bangsa dan negara kami. Kami percaya kota kami ini, kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah sementara bekerja bagi kota kami ini Tuhan. Damai sejahtera keamanan kami akan percaya itu terjadi bagi kota kami. Di tengah krisis global pada saat ini, Engkau sementara mempunyai rencana yang luar biasa bagi kota kami. Kami percaya kehendak dan rencana-Mu sementara Engkau kerjakan bagi kota kami. Sehingga kami akan melihat setiap jiwa-jiwa akan datang kepada Engkau. Keselamatan Tuhan sementara bekerja bagi kota kami. Buat para pemimpin di kota kami ini Tuhan, Engkau memilih menetapkan mereka untuk memimpin kota kami ini. Kami percaya apapun yang mereka lakukan, setiap tugas-tugas yang mereka lakukan untuk memimpin kota kami ini Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Dan bila kehendak Tuhan saja yang jadi bagi kota kami ini Tuhan, buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan, Engkau memberikan kedamaian, Engkau memberikan pertolongan Tuhan. Sehingga kami akan percaya anugerah keselamatan Tuhan turun bagi Indonesia ini Tuhan. Sehingga Indonesia ini ada dalam genggaman tangan kasih karunia Tuhan, dari para pemimpin kota, pusat sehingga daerah, semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Keselamatan yang turun dalam kehidupan kami turun juga bagi para pemimpin kami, sehingga mereka melakukannya semuanya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitaran kami. Gereja Toraja, gereja Toraja Mamasa,
GMS, kami yakin dan percaya semuanya Tuhan. Walaupun kami berbeda di dominasi gereja, tapi kami yakin dan percaya kami mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu menyambut Engkau datang kedua kalinya di tempat ini. Kami mempunyai satu tujuan yang sama untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, dibawa masuk kepada kandang keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa setiap gereja-gereja di luar sana untuk bersatu hati Tuhan, untuk di mana melaksanakan setiap kehendak Tuhan terjadi dalam setiap gereja di luar sana. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau yang berencana, Engkau yang berkehendak bagi semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami bacakan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu malam hari ini, pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.